Portugal adalah negara yang terletak di semenanjung Iberia di benua Eropa bagian barat daya. Lisbon merupakan ibu kota negara Portugal yang pada abad ke-16 tergabung dengan negara Spanyol. Nama Portugal pertama kali muncul pada tahun 868. Sedangkan kata Portugis digunakan menyebut penduduk atau penduduk asal Portugal. Namun sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk selalu beri dukungan pada channel kami agar terus berkembang. Dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan berita fakta-fakta paling mencengangkan di dunia saat ini. Negara yang menganut sistem pemerintahan republik semi-presidensil dengan kepala negaranya seorang presiden yang memerintah selama 5 tahun. Sedangkan kepala pemerintahnya adalah seorang Perdana Menteri yang masa jabatannya adalah 4 tahun sekali. Sistem kerajaan di Portugal berlangsung selama hampir 800 tahun, sejak tahun 1139 sampai 1910, dan pada tahun 1910 bentuk negara Portugal berubah menjadi republik. Portugal merupakan salah satu negara yang mengawali kolonisasi bangsa Eropa. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang negara Portugal yang perlu kamu ketahui. 1. Berdirinya Lisbon. Pada milenium 1 sebelum Masehi, Celtic Lusitania memasuki semenanjung Iberia dan menetap di tanah itu. Dan banyak jejak pengaruh mereka tetap ada. Namun menurut legenda nasional, Lisbon didirikan bukan oleh Celtic, tetapi oleh prajurit Yunani kuno Odysseus, yang dikatakan telah tiba di Tanjung Berbatu di dekat kota yang sekarang menjadi kota, setelah meninggalkan tanah airnya untuk menjelajahi dunia. Lisbon bukan hanya ibu kota Portugal, tetapi juga pusat ekonomi dan budaya. Kota ini melekat pada bukit-bukit rendah namun curam yang terletak di tepi kanan Tagus, dan merupakan tujuan wisata yang populer. Lisbon agak lebih tenang daripada Madrid di negara tetangga Spanyol, tetapi memiliki reputasi untuk makanan lezat, musik melankolis dan romantis, tarian, dan olahraga. 2. Keragaman pemandangan. Portugal menempati 1/6 dari semenanjung Iberia di batas barat daya Eropa. Di sebelah utara dan timurnya adalah Spanyol, yang membentuk semenanjung lainnya. Di selatan dan barat adalah Samudra Atlantik, dan di sebelah barat dan barat daya terletak Azores atau Acores dan Kepulauan Madeira, yang merupakan bagian dari metropolitan Portugal. Portugal bukanlah negara besar, tetapi menawarkan keragaman geografi fisik yang besar. Mulai dari pantai dan dataran rendah hingga pegunungan Estrela yang menjulang hampir 6.500 kaki atau 2.000 meter. Dengan Galicia Spanyol, Portugal Utara terdiri dari perbatasan pegunungan Meseta atau blok batu kuno yang membentuk inti semenanjung Iberia. Portugal Selatan juga mengandung daerah yang luas dari batu kapur dan strata sedimen lainnya. Sebagian besar dataran tinggi atau dataran. 3. Kehidupan pedesaan, balada romantis sampai adu banteng. Orang Portugis secara tradisional menghargai kehidupan yang sederhana dan tidak mencolok. Lebih menyukai pedesaan daripada perkotaan dan tradisional ke modern. Beberapa makanan yang ditemukan di sini terdiri dari carne de porco alentejana atau babi tanpa lemak yang diisi dengan kerang, roti berkulit tebal dan anggur hitam. Kegembiraan Portugis di pedesaan tempat mereka berkumpul untuk mengadakan piknik keluarga, merawat kebun dan bersantai. Dari pedesaanlah fado, suatu bentuk balada romantis diperkirakan telah muncul atau meskipun sekarang jelas dikaitkan dengan kota Lisbon dan Coimbra. Dan di pedesaanlah olahraga tradisional adu banteng di negara ini hadir dengan bentuk terbaiknya. Meskipun dalam adu banteng Portugis banteng tidak dibunuh, melainkan dipensiunkan ke pedesaan selama sisa hidupnya. 4. Toko buku tertua di dunia. Jalan-jalan ke ibu kota Portugal, Lisbon,
Wisatawan akan melihat banyak toko buku independen berdesakan di jalan-jalannya yang berubin. Sebagai bangsa pecinta buku, tidak heran jika toko buku tertua di dunia bisa ditemukan di kota ini. Berasal dari tahun 1732, Bertrand Chiado di Rua Garret adalah toko buku tertua yang masih beroperasi. Sebuah rekor yang dibuat resmi oleh Guinness Book of Record pada tahun 2011, toko buku asli dibuka oleh Pedro Fauri di Rua Direito do Loreto. Ia berharap toko bukunya menjadi pusat acara intelektual dan artistik. Fauri berhasil, tetapi pada tahun 1755 gempa besar Lisbon praktis menghancurkan toko. Fauri menjual toko bukunya ke Bertrand Brothers yang memindahkan tokonya untuk sementara. Tetapi kembali ke daerah Baixa de Lisboa 18 tahun kemudian dan membangunnya kembali. Selama bertahun-tahun, merek Bertrand telah menjadi nama nasional dan kini menjadi jaringan toko buku terbesar di Portugal dengan lebih dari 50 toko. Lima, peninggalan kuno. Menurut Britannica, budaya Portugis didasarkan pada masa lalu yang berasal dari zaman prasejarah hingga era invasi Romawi dan Moor. Semuanya telah meninggalkan jejak mereka dalam warisan peninggalan arkeologis yang kaya, termasuk lukisan gua prasejarah di Escoural, kota praja Romawi Conibriga, kuil Romawi atau dikenal sebagai kuil Diana di Fora, dan arsitektur khas Moor di kota-kota selatan seperti Olhau dan Tavira. Selama berabad-abad, seni Portugal telah diperkaya oleh pengaruh asing, termasuk Flemish, Prancis, dan Italia. Pelayaran para penjajah Portugis seperti Ferdinand Magellan yang pertama mengelilingi dunia dan Vasco da Gama yang mempelopori rute timur ke Asia di sekitar Tanjung Harapan, atau orang Eropa pertama yang berlayar di sekitar Tanjung adalah yang lain navigator Portugis Bartolomeu Dias pada tahun 1488. Membuka negara itu untuk pengaruh Asia dan pengungkapan kekayaan emas dan permata, Brasil memberi makan nyala api barok dalam dekorasi. Enam, lebih dari separuh gabus dunia berasal dari Portugal. Pohon ek gabus adalah salah satu dari sedikit pohon asli yang masih ditemukan di Portugal dan negara yang menggunakannya untuk keuntungan mereka dengan memproduksi 70% ekspor gabus dunia. Importir utama gabus Portugis adalah Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Portugal memiliki hutan gabus terbesar dunia dan sebenarnya ilegal untuk menebang pohon ek gabus tanpa persetujuan pemerintah. Pohon gabus tumbuh subur di Portugal karena curah hujan yang merata, periode kering yang pendek, musim dingin yang sejuk, dan hari-hari cerah yang diberkahi negara ini, yang menyediakan kondisi ideal untuk pohon-pohon ini. Namun selain itu, tahukah kamu dari mana asal pesepak bola Cristiano Ronaldo? Ya, Portugal. Dan tahukah kamu bahwa pesepak bola asal Portugal ini lebih dikenal dibandingkan Presiden Portugal sendiri? Presiden Portugal saat ini adalah Marcelo Rebelo de Sousa yang mulai menjabat pada 9 Maret 2016. Cristiano Ronaldo adalah pesepak bola yang sangat terkenal di dunia. Gaya khas dan teknik bermain yang apik selalu membuat kagum para pecinta bola. Pemain bola berparas tampan tersebut memiliki nama lengkap Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro yang berasal dari Portugal. Cristiano Ronaldo adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Portugal yang bermain di klub Arab Saudi Al Nassr FC sebagai penyerang dan juga kapten tim nasional Portugal. Sering dianggap sebagai pemain terbaik di dunia dan secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Berikut alasan Cristiano Ronaldo lebih dikenal dan populer. 1. Dihormati. Cristiano Ronaldo merupakan pemain yang telah makan asam garam dunia sepak bola. Ia telah bermain di 3 kompetisi paling bergengsi di Eropa, yakni Premier League,
La Ligue, dan Serie A. Oleh sebab itu, ia menjadi salah satu pemain yang paling dihormati di dunia. Sejumlah pengamat menilai jika Ronaldo tetap memutuskan berkarir hingga 50 tahun lagi, ia pasti masih memiliki penggemar yang setia. 2. Penghasilannya double. Penghasilan yang didapat Cristiano Ronaldo bukan hanya berasal dari Juventus. Ronaldo mendapat penghasilan sekitar 26,25 juta pounds atau sekitar 486 miliar rupiah per tahun dari La Spezia Signora. Namun, mantan bintang Real Madrid itu juga memiliki sumber penghasilan lain yang tak kalah menakjubkan. Bintang timnas Portugal itu mendapat 36,9 juta pounds atau sekitar 676 miliar rupiah dari Instagram per tahunnya. Cristiano Ronaldo bahkan menjadi pesepak bola dunia yang cukup populer di dunia entertainment. Ia tercatat membintangi iklan baik dalam skala nasional ataupun internasional. Apalagi Ronaldo memiliki 186 juta pengikut di akun Instagram personalnya. Situasi tersebut membawa keuntungan tersendiri bagi mantan bintang Real Madrid itu. 3. Gurita bisnis menggila. Cristiano Ronaldo bukan hanya pandai menggocek si kulit bundar, ia juga cerdas dalam membangun bisnisnya. Memanfaatkan nama besarnya sebagai pemain bola, Cristiano Ronaldo mulai membangun kerajaan bisnis sejak 5 tahun lalu. Pemain berusia 34 tahun itu telah meluncurkan bisnis di bidang fashion, sepatu, parfum, restoran, dan pusat kebugaran bertajuk CR7. Terbaru, Ronaldo mulai mengembangkan bisnisnya di dunia real estate. Ia juga membangun sejumlah hotel di negara-negara yang potensial. Bagaimana? Cristiano Ronaldo salah satu pria yang beruntung, bukan? Itulah fakta menarik dan unik mengenai negara Portugal. Terima kasih telah menyaksikan video fakta-fakta berikut. Sampai jumpa di next video, sampai jumpa di lain waktu.